apa lu juga punya aspiration buat jadi founder saat itu atau memang tujuannya gue mau belajar lagi? Ada sih, ada. Cuman balik lagi ya, I think that itu sih cross to my mind juga gitu. Tapi I always know setelah graduate gue mau cari pengalaman lah ya, atau kerja atau apa, tinggal di luar gitu. Hai guys, ketemu lagi. Ini udah lama banget nih, udah jeda beberapa bulan di acara kita Talk Forties. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial, teman gue. Kalau dilihat dari profil profesionalnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Sekarang beliau jadi CEO dari salah satu perusahaan FMCG, Kino. Langsung aja kita sambut Pak Sidarta Utama. Sore semuanya. Apa kabar bro? Baik, apa kabar ya? Baik. Thank you udah mau datang. Di sini basically kita mau banyak ngobrol. Target audiensnya kebanyakan anak-anak muda. Okay. Harapannya si Talk Forties ini itu mau share orang-orang yang umurnya udah over 40. Oh, oke. So gue qualify lah ya. Iya, makanya lu qualify over 40. Okay. Beruban ya. Jadi punya pengalaman yang cukup banyak buat sharing karena tujuannya tuh kita pengen ngebagi nilai-nilai positif apa supaya teman-teman audiens kita semua bisa punya perspektif tentang professional life lah. Gitu. Mungkin gue kalau satu hal yang menonjol dari LinkedIn profile lo, lo ngambil S2 2 kali. Iya betul. Iya. Pertanyaannya kenapa mesti 2 kali ngambil S2? Oh. Sebetulnya kalau S2 yang pertama itu kan setelah selesai gue undergraduate. Iya. Jadi kan gue undergraduate kan ngambil engineering, ngambil chemical engineering. Iya. Jadi S2 yang pertama itu gue ngambil di Stanford, itu ngambil yang namanya kayak operation research. Oke. Nah itu sebetulnya dari researchnya saat itu setelah gue lulus, gue masih belum tahu tuh mau ngapain. Oh oke. Berhubung gue belum tahu mau ngapain, ya sekolah lagi aja ya. Jadi gue ngambil S2 yang pertama, itu juga di engineering, Stanford, tapi bukan di chemical. Jadi karena gue saat itu udah interested tuh sama bisnis. Gue udah mikir, aduh gue kayaknya engineering untuk long term kayaknya gue nggak mau deh di situ. Jadi kan kalau operation research kan agak-agak semi-semi gitu ya. Gitu. Jadi ngambil master yang pertama yang di Stanford. Nah setelah itu udah ngambil itu kan gue kerja. Nah yang kedua itu gue ngambil MBA, Business Administration. Nah kalau MBA itu kan perlu kerja dulu sebagai qualificationnya gitu ya. Perlu kerja dulu baru ambil lagi. Nah kalau yang itu sih memang gue benar-benar mau. Soalnya gue rasa setelah ngambil engineering dan pengalaman kerja useful lah untuk dapet ya kayak fundamentalnya gitu. Bisnis itu sih seperti apa sih gitu. Nah baru itu master yang kedua. Jadi ceritanya kayak gitu. Waktu lagi ngejalanin the whole professional life, dibarengin sama abis itu sekolah lagi gitu. Kenapa abis itu lu kerjanya di financial industries apa masih inline dengan apa yang dipelajarin? Karena chemical udah pasti enggak. Jadi pertama-tama sebetulnya setelah gue ngambil master pertama itu, kerjaan pertama itu full time job. Gue yang pertama itu di consulting, di management consulting. Jadi my first full time job itu as a management consultant. Gitu, which is at that time saat itu kan management consulting lulus dari US gitu kan. Management consulting itu memang lagi hot-hotnya lah ya sama investment banking gitu kan. Dan juga at that time I was thinking management consulting kan bisa kasih exposure ke industri yang
Oke. Jadi ada functional knowledge yang boleh dibilang gitu bisa belajar cukup cepat lah ya. Give good introduction ke bisnis gitu. Cuma nggak jadi ngambil management consulting. Nah, cuman gue di situ juga nggak lama karena early on I find out sendiri gitu ya bahwa gue lebih demen masuk ke real industry. Gitu. Jadi masuk ke real industry. So what happened is paling di management consulting mungkin sekitar 18 bulan gue keluar tuh. Waktu itu I was working in Australia gitu. Jadi selesai di US ngambil kerja di Australia. Mungkin pada nanya kali ya kenapa ke Australia gitu. Australia kenapa? Itu totally opportunistic juga kebetulan karena waktu interview di US partner yang interview gue itu dari Australia. Nah dia bilang, I want to bring you to Australia, mau nggak? At that time kan I was 22 years old, nggak ada tanggungan gitu. So I pack my bag 2 suitcases literally move ke Sydney gitu. Di Sydney 18 bulan. 18 bulan. Setelah itu gua move ke FMCG company pertama itu. FMCG company justru namanya Goodman Fielder. Cuman dia itu mau like consumer food. Jadi bikin cereal, bikin snack gitu, perusahaan makanan sebetulnya, tapi FMCG tapi makanannya seperti kayak Kellogg deh. Kayak Kellogg ya. Persis. Jadi saingannya Kellogg waktu itu. Jadi setelah itu gue masuk di corporate finance. Pertama-tama dia sempat di corporate finance juga tuh waktu itu. Sempat masuk di corporate finance, dan gitu gue masuk di business unitnya. Business unitnya itu sebagai business analyst, tapi kerjaannya macam-macam tuh. Jadi sempat di marketing, sempat di operations juga dan lain-lain gitu. Nah di situ belajar banyak tentang bisnis gitu. Apa yang bikin lebih karena ini tuntutan pekerjaan? Apa karena memang early on you have passion buat operation lebih banyak? Karena I know at some point, nah ini waktu itu kan nggak tahu gitu. Karena at some point I really want to run a business. Gitu. At some point I know that I want to run a business. Jadi I always know untuk run a business kan mesti ngerti banyak hal. Ya kan? Ada orang kan yang become run a business dalam hal ini jadi tanda kutip CEO lah ya, atau general manager atau apalah. Nah itu kan harus banyak harus know different area kan. Kan banyak orang yang dari sales dulu baru kemana gitu. So I always at that time itu dari early I always know I need to get exposure as many area of the business possible gitu. Jadi setiap kesempatan yang dapat I always looking from that lenses gitu. Jadi ada kesempatan corporate finance gitu kan. Dan ada kesempatan di marketing nih ambil juga gitu. Di operation Jadi it's all lateral move, cuman start to build my profile, jadi ya lebih kayak generalist gitu. Jadi walaupun lu tahu gitu bahwa kan kadang-kadang orang kan ada yang kiblatnya jadi orang generalis kayaknya terlalu nggak jelas gitu nggak jelas malahan. Tapi lo memang punya aim bahwa ya gue buat manage suatu company ini ya gue mesti tahu banyak hal. Betul gitu. Tapi itu kan that's not the only way ya. That's not the only part, kan bisa aja banyak juga yang dari misalnya sales dulu atau marketing dulu atau operation dulu gitu. Itu sih bisa aja gitu. Tapi I think I choose at that time ya untuk lebih general gitu. Menarik juga ya. Pertanyaan gue berikutnya gitu. Waktu sekolah S2 nih di Stanford. Kan ramai gitu. Kayaknya menurut image-nya kalau orang habis kuliah di Stanford itu kayaknya jadi founder deh. Gitu ya. Kenapa pada saat itu lu juga punya aspiration buat jadi founder saat itu atau memang tujuannya gue mau belajar lagi? Ada sih, ada. Cuman balik lagi ya, I think that itu sih cross to my mind juga gitu. Tapi I always know setelah graduate gue mau cari pengalaman lah ya, atau kerja atau apa, tinggal di luar gitu. Jadi I always know nggak mau balik ke Indonesia dulu deh, gitu. Mau cari pengalaman kerja di luar gitu. Nah pas kebetulan dia dapat kesempatan di Australia gitu. So I was thinking why not lah. At that time kan 22, 23 years old. I always think if I wanna
found the company apa kan bisa kapan-kapan lah gitu. Yang penting gue ada pengalaman kerja di luar gitu. Nah kesempatannya memang presented di consulting waktu itu kan ke Australia, ya udah so it's always go from there gitu. Cuman I always know, dan in fact gue baru benar-benar balik ke Indonesia itu waktu joining Northstar di 2014. Jadi dari graduate sampai 2014 I always work and base itu di luar Indonesia. Oh gitu. Nah kata orang apa yang terjadi di luar negeri itu kan kadang-kadang agak disconnected sama apa yang beneran ada di Indonesia gitu. Gimana caranya lu terus beradaptasi dalam banyak hal ya, maksudnya way of doing bisnisnya, gimana operate company, mindset, terus definisinya big itu kan juga beda. Bignya buat orang-orang US, the capitalism kan bignya beda sama entrepreneur di Indonesia lah kebanyakan gitu. Apalagi kan di Northstar kan you invest with the company gitu. Mungkin ada few things ya. Jadi setelah dari Australia kan sempat kerja di New Zealand juga. Nah itu kan in developed countries lah ya. So I think that experience itu gue belajar banyak lah tentang ya bukan hal yang proper lah ya. Yang kalau yang udah established itu seperti apa yang semestinya gitu kan. Karena kan marketnya juga lebih mature, customer lebih mature, apa juga lebih happy lah gitu ya. Nah cuman I also at that time itu di 2000 mungkin 2008 gitu ya. 2010 ya. 2009 2010 itu gue dapat kesempatan untuk kerja leading a regional business, bukan di FMCG, actually di building materials, tapi base-nya itu di Bangkok. Di Thailand. Tapi coverage-nya itu Southeast Asia. Jadi from time to time. Dan Indonesia itu ada bisnisnya juga, from time to time ke Indonesia juga, dan coverage Southeast Asia kan ya ada bisnis di Malaysia, di Thailand dan segala macam. So I run that business itu for about 4 years gitu. Nah di sana of course ke expose banyak ya. Tapi kalau ya itu business wise lah ya, jadi definitely have some familiarity dan yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau in term of mindset apa yang lain-lain sih nggak tahu juga ya, gue tetap paling suka makan Indonesia gitu ya. Jadi tetap lebih suka rempah-rempah Indonesia. Mau tinggal di mana pun begitu tetap aja Indonesianya ada gitu. Jadi itu sih kalau for me sih balik ke sini sih nggak that difficult gitu ya, karena I grew up juga di sini kan. Jadi ya family juga masih di sini, ya so it's not. Cuman memang yang penting sih ini aja sih, I think mesti ya like you said gitu, mesti bisa understand bahwa beda gitu. Memang beda karena setiap country sebetulnya sih beda. Punya gitu. Karakteristik yang beda-beda. So when I find that business itu like ada yang bilang Southeast Asia pun nggak bisa digabungin gitu karena Indonesia sama Vietnam totally beda, Indonesia sama Malaysia totally beda. Jangan apa Malaysia di bagian timur sama di bagian barat aja beda gitu. Jadi from that sih already kan at that time customer kita juga macam-macam ya, dealing with distributor gitu ya. Distributor di building material kan juga family business kebanyakan. Yang udah generation for generation, ada first generation, ada second generation. Jadi udah used to dealing with waktu di Northstar kan kita juga deal with a lot of family type business lah ya gitu. Jadi itu sih enggak tuh nggak yang sesuatu yang aneh lah gitu. Selama pekerjaan yang macam-macam, sekolah beberapa kali, apa poin yang paling lo ingat yang berkaitan dengan pengembangan diri lo? Ada? Sekolah apa kerja? Dua-duanya? Both. Bisa di pekerjaan atau di sekolah gitu. Kalau di sekolah, kalau ada dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. Jadi maksud gue kayak misalnya apakah gue kan percaya orang itu selalu punya visinya sendiri. Tapi kan visi orang akan berubah-ubah. Ya kan? Tergantung values yang sekarang dianut apa segala macam dan apa yang dia lihat gitu. Kalau yang membentuk Siddhartha Utama dari, kalau mungkin bisa gue share ya, mungkin agak random aja lah ya. Karena kan gue juga prepare nih interview ini, jadi yang pertama always find
mentor. Oh, oke. Find mentor gitu. Jadi kalau especially kan generasi yang sekarang gitu ya, of course cari opportunity dan lain. Cuman in any opportunity, ini kita ngomongin kerjaan, even in life lah ya. Find good mentors gitu. And your mentor itu not necessarily your boss. Can be someone lah in the company atau apa, can be your boss gitu. Mentor. Mentor itu not necessarily secara regular relationship gitu, tapi someone yang you can observe ya, close enough sehingga bisa lihat cara dia ngambil keputusan, cara dia how the person behave in meeting gitu, segala macam. Find a good mentornya juga, filosofi ininya dan lain-lain itu I think it's very important gitu. So I think I was fortunate I have some very good mentors at that time. Nah, and then secondly untuk having a mentors itu you need to be proactive. Yang kedua ya harus proactive. I always tell people tuh sebagus-bagusnya company yang own your career itu adalah yourself. Jadi jangan nunggu, jangan harap dan nggak ada company yang akan taking care of your career, nggak ada. It's yourself. Gitu. So you have to you cannot blame the company atau siapa bahwa gue nggak dapet kesempatan ini atau segala macam, karena at the end of the day it fall on your shoulder gitu. So find a good mentor, being proactive. Nah, kalau looking back at my life and career is also interesting gitu. I consider myself tuh agak risk averse ya. Tapi when I look at my career, actually I'm very risk taking. Pertama, ada kesempatan ke Australia, never been to Australia before, gua ambil. At that time waktu di Australia, I feel like kayaknya udah mentok nih. Ada kesempatan di New Zealand, gue juga belum pernah ke New Zealand. Cuman when I met with the CEO, kok kayaknya connect nih. I use my gut. Tapi waktu itu role-nya itu pun masih sangat broad, nggak tahu gitu. Cuman kayaknya ya udah, dan pada time I already married and udah ada kids. So I pack my bag and then go lagi gitu. The same waktu ke Thailand juga. The same waktu North Star di sini juga. Waktu itu kan mau balik ke Indonesia. That's a big decision, right? Karena mau balik ke Indonesia kayaknya unlikely lah, udah sama lagi given my age dan lain-lain gitu. Never been to private equity juga waktu itu, belum pernah sama sekali di private equity. Cuman I don't spend too much time pondering yes, no, gini-gini segala macam. Use a little bit of gut juga gitu. And then ini sih, and then it happened. Gitu. Dengan berpindah-pindah gitu, lo apa nggak capek? Akhirnya lo mesti belajar lagi dari awal, lo mesti belajar. Kan kayak waktu lagi di manajemen consulting. Every clients kan mungkin bisa beda bisnis, bisa beda apa. Jadi lu mesti belajar dari. Karena that's the point juga sih. That's probably kalau dibilang I think reflecting back juga ya. That's maybe one characteristic yang I don't mind and even I enjoy. Kayak sekarang aja ya, misalnya my last role kan sekarang CEO-nya Kino kan, sebelum itu kan di North Star gitu kan, dan harus belajar lagi gitu. For me learning itu is part of the attraction of doing something gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang kayaknya udah monoton, udah stabil, udah apa, udah nggak ini deh. Doesn't mean lo harus ganti-ganti terus gitu ya. Tapi ya that's part of, for me it's part of the I don't consider capek, tapi part of fun gitu jadinya. Sekarang kan banyak orang yang banyak anak-anak kalau gue lihat di sosial media gitu yang mengeluh tentang, atau banyak manajemen lah yang mengeluh tentang kok anak-anak sekarang bisa ya menolak pekerjaan dengan alasan ini bukan scope of work gua gitu. Pak, ini bukan, saya harusnya, ini udah tugasnya manajer nih, bukan tugas saya gitu. Lu ada pandangan nggak dengan hal seperti itu? Of course, kalau I think it's something yang agak unfortunate ya kalau menurut gua. Karena I remember tuh kan gini, I assume everyone itu kan mau progress in their career ya. Whatever it is lah ya. Whether you work in traditional company atau even in startup atau di mana, semua kan pasti mau progress the career. One of my mentors itu pernah bilang the most important thing in role whatever you do is to make your boss life easier. Kalau lu mau naik. Gitu. Meaning kalau bos lu ngerasa bahwa dengan adanya lu dia kebantu, then your value itu will be massive. Tapi kalau dia ngerasa bahwa ada lu sama aja, ya udah, nggak itu juga gitu. Jadi lu jangan justru
a good mentor juga harusnya bisa atau a good boss juga harusnya bisa realize itu. So in that context ya jangan if you wanna progress justru kita mesti ya over deliver atau kita have to show bahwa kita itu memang ada value-nya gitu. Nah, tapi gimana caranya gue mulai masuk ke topik-topik anak zaman sekarang? Sure. Gimana caranya lu kalau orang bilang balance life? How do you have balanced life? Or are you a believer in balanced life, especially in early of the career? Or kalau kita ngomongin balance dalam artian ada demarkasinya waktunya ini gitu di kotak-kotakin itu susah sih ya karena then you have method of this or this segala macam. I think harusnya dimulai sih dari expectationnya dulu aja sih. You feel balance gak balance itu dari expectationnya gitu ya. Dalam artian everyone kan punya expectationnya sendiri. How much sort of work atau fun yang they wanna have apa segala macam. Once you have the right expectation, itu lebih gampang. Kalau enggak, you gonna be conflicting against yourself juga sih, juga. And I think kalau younger itu mungkin once you have family itu kan lebih more complicated ya. So I think support from the spouse or partner juga sangat penting gitu ya. Itu sangat penting gitu. Tapi kalau kayak sekarang I consider everything itu sih kayak gimana ya, kayak jadi satu sih gitu. So I don't know whether that's balance atau nggak balance. Jadi satu gitu. Jadi satu meaning there's certain time when you feel like I need to prioritize misalnya family stuff gitu, then you can easily do it gitu. Cuman at some point itu harus di sacrifice karena kerjaan ada sesuatu yang urgent ya itu dulu gitu. Jadi it's seamless gitu. So I don't feel sekarang itu one or the other segala macam gitu. Jadi memang balance itu subjektif lah ya, subjektif. Ya lu yang bisa nilai kalau lu merasa kerja 20 jam itu there's no problem, there's nothing wrong ya, so tapi do it. Tapi kalau lu pikir ya gue cuma mau kerja sekian segala macam, then you say okay in this role ini bisa nggak gitu? Bisa ininya nggak? Target lo nggak tercapai nggak kalau misalnya lu cuma melakukan And balik lagi kita it's two ways lah ya, company organization they have their own ininya sendiri. That's why finding fit in the organization-nya apa segala macam, I think it's also very very penting banget gitu. Penting banget. Dan I think this issue ini kan juga lebih prevalent sekarang. Zaman gue dulu sih nggak ada lah ya yang kayak gitu. Walaupun I think the principle, the thinking is still the same. Kalau pertanyaan berikutnya adalah pernah nggak sih lo bosen? Oh pernah dong. Obviously. Ketika lo sedynamic apapun your professional life, tapi kan at one point ada rasa bosen itu muncul. Kalau anak sekarang bilangnya mungkin burn out atau perlu healing gitu. Perlu healing. Gimana caranya lo menilai bahwa ini gue benar-benar perlu healing, ini cuma part of yang bisa gue cuekin gitu. Maksudnya ini kan juga I think kalau in my experience ya, again I make a lot of kesalahan juga lah ya, dan sempat burnout juga dulu macam. Tapi the best suggestion itu jangan allow sampai burnout dulu gitu. Meaning I'm always big into scheduling things gitu. Even scheduling things untuk healing atau apa gitu. So you have to schedule downtime juga gitu. Jadi making sure like whatever you enjoy lah ya. Suka main golf gitu atau apa. Catch up with friends segala macam, making sure itu tuh jangan di-sacrifice no matter how small it is. Karena itu become your outlet untuk release gitu. Jadi sebelum kan kalau memang udah ada itunya kan it's very susah untuk burnout kan. Burnout itu kan you do something too much segala macam, you force it sampai udah point of no return dan udah susah gitu kan. Then you need super heal segala macam gitu. Cuman making sure gitu, even though you don't feel like you need it, you making sure ada regular schedule apa segala macam. Nah, I think it helps. Tapi ini yang menarik lagi nih.
seorang Siddhartha, gimana caranya lu bisa tahu bahwa gue bentar lagi mau burn out nih? Apakah memang lu udah pernah burn out dulu, terus baru lu in the next time lu tahu bahwa this is not me doing too much sehingga gue burn out, gue mesti agak turunin sedikit gitu. Dan terus itu pertama. Trigger pointnya apa gitu? Ya trigger pointnya apa? I think kalau buat gue sih itu biasa, dan I think nggak tahu ya orang lain gimana. I think you know your own body kan. Ya. Yeah. I think badan kita tuh actually is a good indicator gitu. Kalau lu ngerasa misalnya sakit kepala atau lu ngerasa whatever yang out of ordinary gitu, pegel sini gitu misalnya, atau apalah. Nah itu udah listen to your body sih gitu. Listen to your body. Your body will tell you something off apa enggak gitu. Kalau you're getting to the Jadi juga jangan dikit-dikit bilang dirinya burnout atau self. Menarik ya. Seru juga. Dari berbagai macam pengalaman lu berpindah karir dan tadi ketemu dengan mentor, value apa sih yang nggak pernah berubah? Siapapun mentornya, mereka tuh punya benang merah gitu kan. Dari banyak pekerjaan kan lo menemui obviously banyak mentor, because you said that setiap gua ada di suatu tempat gua pasti akan mencari mentor, dan gua tuh akan value apa yang selalu sama nih. Gua mau ngobrol sama orang sukses ini, baik dia sukses as a professional or as a businessman, as an entrepreneur. What is the yang common ini ya? That's a good question sih. Kalau nomor satu, I'm just trying to think ya. Yeah. Yang langsung ke come to my mind itu, I think talking about mentor, not necessarily boss ya. Yeah. They are all good people. What is good meaning? You know that mereka itu punya values, ada integritas. Mereka nggak shady gitu. Yeah. So they're very smart, they're business people. Cuman you want di luar dari businessman, there are people that you want to be associated with gitu. Jadi mereka itu orang baik. Gitu. For me ya, mereka itu orang baik. Ini di luar mereka itu bisnis apa segala macam ya. Jadi itu tuh satu karakteristik, meaning you know that mereka itu punya integritas. Mereka itu care about, ada empathy gitu. Mereka itu care about mau share mereka punya experience gitu. And they're being genuine lah. Mereka itu being genuine gitu. Someone yang benar-benar care about you lah gitu ya. Nah, itu sih nomor satu. Nomor dua, I also think that mereka itu I wouldn't say aggressive, tapi mereka itu semua ada drive. They have drive in they don't have to be the loudest in the room. Mereka itu enggak yang most aggressive. Cuman when you talk to them, mereka itu ada visionnya, mereka itu mau ke sana, mereka they know what they wanna do gitu ya, segala macam, dan they have some principle, yaitu yang mereka tuh ada drive lah untuk jauh lebih maju, untuk jauh lebih baik, maju, untuk pokoknya ada untuk bukan yang gue lihat aja atau bagaimana apa segala macam. Gitu. Itu sih dua yang I think yang immediately come to mind, tiga ya. So obviously they are smart lah, udah pasti lah ya. So those three itu sih yang integrity, empathy, drive ya. Nah, kalau Pak Siddhartha diminta untuk memberikan tips kepada para anak-anak muda ini yang mau besar sebagai professionals gitu, apa tipsnya? I think balik lagi ya, saya mungkin yang tadi awal-awal ya. When you look at misalnya role opportunity, look it beyond, lihat beyond
what stated lah gitu. Oke. Apakah always ask your question, apakah di role ini gua masih bisa belajar? Ya. Itu that's the most important. Ya. Gitu. Jadi kalau kan people kan worry about title, worry about ini, which is it all correct lah. Ya. Cuman looking back, it's always apakah gua masih bisa belajar? Karena if you can answer yes, nomor satu, you don't waste your time untuk do something yang nggak kepake nantinya. Ya. Yang kedua, regardless it will add to your experience juga, gitu kan? People will be able to see, gitu ya. Itu sih yang nomor satu. Yang kedua, again tadi saya mention juga bahwa always take control of your destiny. Oke. Ya, jangan nunggu. Related to yang ketiga, take risk lah. Oke. You have to take risk. Take risk tapi ya of course calculated risk lah. Yang paling dangerous itu you fall into your comfort zone. Itu udah paling dangerous karena it's our human nature untuk being comfortable. Oke. It's always ya kan nyaman kan kalau kita udah comfortable. Apalagi nanti misalnya udah married, udah punya anak apa, nah itu trapnya agak ini deh. Agak ya. Gitu. Nah ini purely career ya, but at the end of the day, career. Benar. Someone juga you have to want it juga gitu kan. Situation juga different gitu. Cuman those three things lah. Oke, last question. Dari sekian banyak pengalaman lo kuliah, kerja di berbagai macam role sampai sekarang jadi CEO-nya Kino. Kalau misalnya lu bisa nasehatin diri lu sendiri waktu lu umur 25 tahun. Oh gitu. So going back like almost 25 years ya. Exactly. Apa yang akan lu mau bilang gitu? At that time ya. Situasinya sekarang nih, lo bayangin diri lo masih 25 tahun, situasinya kayak sekarang. Nasihat apa yang mau lo kasih tahu ke diri lo sendiri? Mungkin gue akan mungkin listen more. Oke. Karena listen doesn't mean gak ini ya, karena I was actually very ya namanya juga 25 tahun gitu ya. Really go sangat ini segala macam, and I think if I listen more, I wouldn't say slow down tapi listen lebih banyak. Rather than doing it or acting it langsung segala macam itu, I think it served me well. Dalam artian there's some things yang I learned the hard way yang can be avoided kalau gua mungkin lebih listen. Lebih listen. Gitu. Lebih listen. I don't regret it, cuman ya itu pengalaman yang punya value juga anyway gitu. Tapi kalau misalnya bisa gua karena apalagi kan sekarang kan kalau I don't know ya, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha sekarang kan mereka kan sangat ini ya. I mean I have kids lah, so I know gitu. Sometimes it's hard untuk ini kan, and sometimes nggak wrong juga gitu. Tapi balik lagi kalau and listen itu doesn't mean lo harus ikutin juga gitu. Kalau listen more, pause sedikit ini, then even though you do the same thing, I think there's certain thing that maybe I probably end up the same, cuman probably quicker atau less painful atau gimana sih? Oh oke. Listen more, teman-teman. Thank you banget udah mau ngulangin waktu, bro. Sore-sore pulang kerja pasti useful karena selama ini gue udah ngobrol sama berbagai orang gitu, semua, dan menurut teman-teman yang udah nonton juga mereka malah seneng dapet insights yang memang relate ke mereka gitu, kehidupan profesional apa sebagainya. Karena objektifnya ini kan kita pengen ngasih tahu listen itu tadi gitu. Jadi kalau mereka bisa mendengar saran dari atau pengalaman orang-orang yang udah pernah ngalamin gitu,
mungkin mereka bisa jadi jauh lebih baik daripada kita ini gitu. Jadi harapannya itu. Oke gitu teman-teman. Jadi tipsnya ada 3 values tadi, integrity, ada empathy, sama ada drive. Dan yang terakhir pesannya, kalau pun di segala macam kecepatan dunia yang berjalan ini, listen more. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe di channel Talk Fortis di Spotify dan Noise. Follow TikTok dan Instagram Next Creative Hub. Subscribe Next Creative Hub. Thank you bro. Thank you.